Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Auwalia Pramesti dari kelas 12 IPA 5 ingin menyampaikan materi tentang gas mulia. Mari kita simak videonya. Pada golongan-golongan unsur dalam sistem periodik unsur-unsur pada tabel periodik dikelompokkan menjadi beberapa golongan. Di antaranya golongan logam alkali tanah, halogen, gas mulia, dan unsur transisi. Dari 5 golongan tersebut, ada satu golongan yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sangat sukar untuk bereaksi dengan unsur lain, yaitu gas mulia. Sebenarnya, gas mulia adalah sebutan untuk unsur-unsur golongan 8A dalam tabel periodik. Disebut gas mulia karena unsur pada golongan ini berwujud gas dan memiliki konfigurasi elektron yang sangat stabil, sehingga akan sangat sulit untuk bereaksi dengan unsur lainnya. Unsur-unsur gas mulia antara lain adalah helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Sifat-sifat gas mulia. Gas mulia memiliki beberapa sifat-sifat, yaitu ada sifat anatomik, ada sifat fisis, dan sifat kimia. Mari kita bahas satu persatu. Pada sifat anatomik, molekul-molekul gas mulia terdiri dari satu atom atau yang disebut dengan monoatom. Unsur-unsur gas mulia memiliki jari-jari atom yang semakin besar apabila dilihat dari atas ke bawah atau dari helium ke radon. Tetapi energi ionisasinya semakin kecil seiring dengan bertambahnya jari-jari atom, sehingga semakin mudah melepaskan elektron. Unsur-unsur golongan ini memiliki konfigurasi elektron berakhiran 2 dan 8 yang menandakan semua elektron pada kulitnya sudah berpasangan. Berdasarkan sifat fisisnya, gas mulia memiliki titik lele dan titik didih yang sangat rendah. Titik didih dan titik lele unsur-unsur gas mulia lebih kecil dari suhu kamar, yaitu 25 derajat Celcius, sehingga seluruh unsur gas mulia berwujud gas. Titik lele dan titik didih unsur-unsur gas mulia dari atas ke bawah atau dari helium ke radon akan semakin bertambah seiring dengan bertambahnya massa atom atau jari-jari atom. Kerapatan atau densitas unsur-unsur gas mulia juga akan semakin bertambah dari atas ke bawah. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron yang stabil karena semua elektron pada kulit telurnya sudah berpasangan atau penuh. Hal ini menyebabkan gas mulia cenderung sulit bereaksi dengan unsur lainnya. Namun saat ini sudah ada beberapa unsur gas mulia yang dapat bereaksi dengan unsur lain yang sangat elektronegatif, yaitu xenon dan kripton. Selain itu, konfigurasi elektron yang stabil ini juga menyebabkan gas mulia biasanya digunakan sebagai peningkatan konfigurasi elektron bagi unsur lain. Macam-macam gas mulia. Gas mulia terdiri dari 6 macam, yaitu ada helium, ada neon, ada argon, kripton, xenon, dan radon. Mari kita bahas satu persatu. Helium merupakan unsur gas mulia terbanyak kedua di alam semesta setelah hidrogen. Helium terbentuk dari peluruhan zat radioaktif yaitu uranium dan hidronium. Gas ini merupakan zat yang ringan dan tidak mudah terbakar. Meskipun wujudnya berbentuk gas, helium ini digunakan dalam suhu yang amat rendah dan tekanan yang sangat tinggi. Neon ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers pada tahun 1898 di London, Inggris. Ketika Ramsay mendirikan beberapa sampel udara hingga menjadi cairan dan memanaskan cairan tersebut, ia mengambil gas yang keluar saat cairan itu mendidih. Ramsay lalu memisahkan cairan-cairan gas yang belum teridentifikasi dan menemukan zat-zat baru, yaitu kripton dan neon.
Meskipun gas ini tidak berwarna, neon akan memancarkan warna orange kemerahan jika berada pada medan listrik bertenaga tinggi. Selain itu, kegunaannya sebagai pengisi lampu neon, unsur gas mulia ini juga dapat berfungsi sebagai penangkal petir, tabung televisi, dan sebagai zat pendingin. Argon merupakan gas terbanyak ketiga yang terdapat di dalam atmosfer bumi setelah nitrogen dan oksigen. Argon terbentuk dari peluruhan zat radioaktif berupa kalium yang terdapat di kerak bumi. Unsur ini memiliki tingkat kelarutan dalam air yang sama dengan oksigen dan bahkan 2,5 kali lebih mudah larut dibandingkan dengan nitrogen. Argon bersifat tidak reaktif atau inert, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Ketika berada dalam medan listrik, argon akan memunculkan warna lilac atau ungu. Unsur gas mulia ini banyak digunakan di bidang industri, baik wujud gas maupun wujud cair. Krypton merupakan gas yang paling langka di atmosfer dari unsur-unsur gas mulia lainnya. Sama halnya dengan neon, krypton ditemukan oleh ahli kimia bernama Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers dari sisa-sisa gas pada sampel udara cairan yang dipanaskan kembali hingga mendidih. Pada kondisi normal, krypton bersifat tidak berwarna dan tidak berbau. Namun, apabila diletakkan pada medan listrik bertenaga tinggi, krypton akan memancarkan cahaya berwarna putih. Setelah Sir William Ramsay dan Maurice M. Travers menemukan keran krypton dan neon, di tahun yang sama mereka kembali menemukan unsur gas mulia lain yaitu xenon. Xenon ditemukan dari residu yang tersisa dari hasil pemanasan sampel di udara cair. Xenon adalah gas berat yang langka dan tidak berbau. Gas ini bersifat tidak reaktif pada sebagian besar bahan kimia. Xenon akan memancarkan cahaya berwarna biru pada saat medan listrik bertegangan tinggi. Xenon juga dianggap tidak beracun, meskipun banyak senyawa yang beracun karena sifat oksidasinya yang kuat. Radon merupakan unsur gas mulia yang bersifat radioaktif. Radon terbentuk dari penguraian radium, zat kimia radioaktif dari unsur logam. Radon tidak mudah bereaksi secara kimia, namun sangat berbahaya bagi kesehatan karena sifatnya yang radioaktif. Radon tidak berwarna, tapi apabila diinginkan hingga membeku atau padat, radon akan berwarna kuning. Sedangkan radon berwujud cair akan berwarna orange kemerahan. Meskipun kegunaan radon sebagai radioterapi kanker, apabila gas ini terhisap cukup banyak, justru akan menimbulkan penyakit kanker paru-paru loh.